والذين كفروا وكذبوا بآياتنا Hafiz Al-Quran asal Langkat, Sumatera Utara, Zahran Auzan berusia 13 tahun berhasil mendapatkan juara 2 cabang 30 juz pada musabaqah hafalan Quran atau MHQ tingkat internasional di Arab Saudi. Dalam gelaran musabaqah King Abdul Aziz International Holy Quran Contest ini diikuti lebih dari 50 negara. Kasubdit Lembaga Pengembangan Tilawah dan Musabaqah Al-Quran dan Al-Hadis Kemenak, Rijal Ahmad Rangkuti, mengaku bangga Auzan mampu sejajar dengan delegasi dari negara lain, bahkan menyisihkan para peserta untuk meraih juara 2. Jadi Auzan sendiri ketika terpilih sebagai perwakilan Indonesia, salah satunya untuk di Arab Saudi, itu menyangka nggak sih? Ya, kalau memang dari dahulu itu kan nggak nyangka bisa sampai ke situ dan jadi perwakilan Indonesia gitu kan. Tapi memang sudah ada gambaran setelah Auzan juara STQ nasional itu. Sudah ada gambaran. Sudah dibilang nanti siap-siap ya, nanti ada perlombaan di Arab Saudi gitu. Cuman kan belum pasti itu. Oke, ya karena pasti, memang ada. Ya, karena banyaklah ini utusan-utusan yang menginginkan itu gitu kan. Masya Allah. Dan alhamdulillah terpilih Auzan gitu kan. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like Tru Permata TV, Go To, Rumah Zahran Auzan. Kota Medan. Gerbang Tol, Helvetia. Gerbang Tol, Stabat. Kota Stabat, Langkat. Tanjung Pura, Langkat. Masjid Azizi dan Makam Amir Hamzah. Gebang, Langkat. Alhamdulillah, kita sampai tujuan.
Inilah sosok yang sangat sederhana Adinda Zahran Fauzan. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Bibi, Nabiyullah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Permata TV. Sekarang bersama kita ada Zahran Auzan, Masya Allah. Ini ustadz saya ini. Zahran Auzan, siapa yang tidak mengenal Zahran Auzan? Zahran Auzan adalah seorang anak ajaib kalau saya bilang sih. Beliau ini mampu memenangkan juara 2 tingkat internasional di Arab Saudi ya, Zahran Auzan ya. Dan alhamdulillah sekarang udah pulang ke tanah air. Kita sekarang berada di rumahnya, disambut dengan begitu ramah. Terima kasih Zahran Auzan dan keluarga. Zahran Auzan, saya boleh nanya-nanya sedikit aja nih tentang perjalanan hidup dari mulai kecil sampai sekarang. Zahran Auzan lahir di sini ya, Zahran Iya, Auzan lahir ya. di sini. Sekarang berarti umur 13 tahun 6 bulan. Oh, 13 tahun 6 bulan, Masya Allah. Zahran Auzan ini hafiz 30 juz, alhamdulillah, dan mulai menghafal dari umur. Ya, jadi ceritanya tuh Oke. Auzan mulai belajar membaca Quran dulu kan, Iya, pertama iya, kan. Belajar membaca Quran itu dari umur 3 tahun dengan metode Iqra gitu. Sampai pada umur 4 tahun itu sudah bisa membaca Quran gitu kan. Tetapi umur 4 tahun itu Auzan menghafal itu dari metode mendengar gitu. Karena tidak langsung membaca gitu, karena kan bacaan belum bagus gitu. Jadi harus mendengar bacaan yang bagus gitu. Dari rekaman suara HP, Auzan diperdengarkan bacaan Quran itu sampai umur 7 tahun begitu. 7 tahun. Iya. Dan alhamdulillah Zahran Auzan ini sebelum ke Arab Saudi juga udah banyak lomba-lomba ya. Dari mulai tingkat daerah sampai tingkat nasional, dan juga pernah di TV kabarnya ya. Iya. Pernah di Hafiz Quran Hafiz Trans 7. Quran Trans 7 ini nih. Ya, Atau yang itu? 2014. Oh, yang itu ya. Ya. 2014 itu duluan ya. Ya, Oh. Jadi itu umur berapa itu? umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Iya, iya, iya. Terus setelah itu di TV satu lagi Ya, di tahun depan berikutnya 2015 di ini Hafiz Indonesia. Oh, ini Hafiz Indonesia. Ya, Ini nih. CTI. RCTI, Masya Allah, Masya Allah. Berarti total sekarang Zahran Auzan, atau kita lebih enak panggil Auzan aja kali ya. Auzan ini berarti udah pernah ngikutin perlombaan sampai berapa perlombaan tuh total? Kalau mengikuti perlombaannya ini acara TV tadi kan 2014 dengan 2015. Kalau mengikuti perlombaan terkhususlah musabaqah itu musabaqah tilawatil Quran itu dari 2015 Auzan sudah mulai ikut gitu kan. 2015 itu masih ikut 1 juz tingkat Kabupaten Langkat gitu. Tingkat Kabupaten Langkat, dan alhamdulillah juara 3. Iya, iya. Ya. Sampai tahun berikutnya masih ikut 1 juz lagi, tahun berikutnya ikut 1 juz lagi. Ya kalau musabaqah ya setiap tahun Auzan ikut gitu. Masya Allah, Tahun Masya Auzan Allah. ikut. Sampai Sampai sekarang, Masya ya. Allah. Dan pernah berapa kali juara MTQ itu Zahran Auzan untuk tingkat nasional? Tingkat nasional ya 2021 kemarin yang pertama kali di itu kan. Maluku itu. Ya juara 1 itu. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, Zahran Auzan, ini Auzan ini kan bener-bener istilahnya amazing banget tuh kan, sampai ke Arab Saudi ditemani sama Ya Abi. Terus berapa hari di sana itu? 13 hari. Oh, 13 hari. Ya, ya, ya. Terus alhamdulillah ketika di sana itu sempat umroh juga atau gimana? Ya umroh sekali. Oh, alhamdulillah ya, sempat umroh sekali ya. Itu makanya mungkin agak tahallul sedikit ya kemarin, atau dibotakin atau gimana itu? Dipotong rambut aja. Oh, potong rambut nggak dibotakin Enggak. ya, karena emang basicnya begini ya, pendek ya rambutnya ya. Oh, jadi Masya Allah, ini
Auzan ini sekarang berarti padat ya kegiatan semuanya ya. Karena sampai November tadi kita dengar ya di balik layar full ya. Ya. Zahran Auzan, Masya Allah. Cuman boleh nanya yang lebih detail lagi nggak nih tentang Zahran Auzan? Sebenarnya Zahran Auzan ini punya cita-cita waktu kecil apa selain Hafiz? Ya tentu Hafiz itu adalah cita-cita Zahran Auzan. Tapi selain itu apa gitu? Misalnya profesi atau apa gitu? Ya. Kalau memang ya dari dahulu itu Auzan cita-cita memang jadi ustaz ya, jadi ulama yang bisa mencerahkan umat ke depannya gitu. Masya Allah, Masya Allah. Saya merinding ini bener. Pemirsa, ini Auzan ini adalah salah satu sosok yang sangat inspiratif pada tahun-tahun terakhir ini, dan kita alhamdulillah bisa bertemu, mendapatkan pencerahan dan lain sebagainya. Tapi beliau ini juga sangat low profile dan rendah hati. Cuman Auzan, misalnya Auzan ini misalnya pengen menggeluti hal-hal yang lain, misalnya kedokteran dan lain sebagainya, apakah ada gitu? Kalau itu ya belum terpikirkan. Oh, belum ada ya, belum terpikirkan ya. Ya. Hobi boleh dong kita tanya-tanya hobinya, olahraga atau apa gitu. Lalu hobi apa ya? Hobi itu semua dihobikan gitu. Iya. Tapi gimana cara Auzan mengimbangi antara kegiatan tahfiz dan kegiatan sekolah dan masa bermainnya? Ya itu memang waktu itu memang dibagi lah gitu. Waktu bermain ada, ya waktu menghafal, memurojaah itu juga ada gitu. Harus dibagi waktunya gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita boleh balik lagi ke pembahasan di Arab Saudi tadi nih. Apa kesannya di Arab Saudi itu, Auzan? Ya, kesannya ya memang Auzan baru pertama kali itu ya, baru pertama kali memijak tanah suci, ya itu merasa sangat luar biasa gitu kan. Dan alhamdulillah jadi tamu kerajaan gitu kan. Masya Allah. Dan itu ya sangat ya karunia Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Bisa sampai ke Mekah, bisa membacakan Quran gitu, bisa membacakan kalam Allah di Masjidil Haram kemarin itu. Itu semua anugerah yang besar gitu. Apalagi alhamdulillah Allah takdirkan Auzan sebagai juara gitu. Alhamdulillah. Itu seleksi sampai ke Arab Saudi itu boleh ceritain nggak? Dari mulai gimana proses dari awalnya? Ya jadi Auzan dikabari mengikuti MHQ itu 3 bulan sebelum acara. 3 bulan sebelum acara itu dihubungi oleh LPTQ Sumut bahwasanya pemerintah Arab Saudi meminta Kementerian Agama RI itu untuk mengutus inilah perwakilan dari negaranya lah gitu mengikuti musabaqah hifzil Quran di sana gitu. Jadi perlombaan musabaqah di sana itu ada 5 perlombaan, 5 cabang. Yang pertama 5 juz, 15 juz, 30 juz, tafsir dengan tafsir plus qiraah sab'ah gitu. Jadi setiap negara itu yang boleh diutus hanya 2 cabang saja. 2 cabang dari 5 cabang itu, dan Indonesia terpilih lah mengikuti yang 15 juz dengan 30 juz gitu. Dan Kemenak RI itu menyambutnya dengan baik, dan alhamdulillah mereka meminta Auzan lah sebagai utusan ke Arab Saudi dari Indonesia di cabang 30 juz, karena kemarin waktu itu juara 1 STQ nasional itu, makanya Auzan dikirim ke Arab Saudi gitu. Berarti itu kayaknya emang bener-bener cuman 3 bulan persiapan, tapi mampu sampai di titik ini yang luar biasa banget sih. Tapi ya alhamdulillah diikuti berapa negara itu kira-kira? Yang 30 juznya 50 orang lebih. Iya. Ada nggak yang save kontak Abi atau Auzan sekarang dengan teman-teman yang udah lomba di sana, beda negara maksudnya? Ya, serta yang lain. Terutama itu ya ada, cuman kan memang tidak terlalu karena kan kendala bahasa. Mereka kan bisa berbahasa Arab. Tapi nge-save gitu. kontak berarti ya, Masya Allah. Saya merinding. Di umur Auzan ini yang masih terhitung belia tapi sudah bertemu dengan berbagai macam ragam orang, itu sebuah pengalaman yang sangat-sangat berharga ya, berlian banget ya. Tapi ini kalau boleh tahu agenda-agenda kedepannya apa nih, Auzan? Ya. Kira-kira apakah ada perlombaan lagi atau bagaimana? Ya, yang agenda yang paling utama itu ya bisa menguasai ilmu tafsir, itulah dulu yang pertama kan. Karena memang sumber ilmu untuk menjadi ulama itu dari ilmu tafsir, ilmu hadis gitu. Karena kalau tanpa itu semua nggak bisa gitu. Kalau yang musabaqah
Kalau sudah bisa tafsir, insya Allah ikut musabaqah lagi gitu. Baik, baik, baik. Masya Allah. Jadi Auzan sekarang di umur yang masih belia, masih muda banget, belum P14, bentar lagi 14 ya. Ya. Jadi Auzan udah punya gambaran ke depannya bagaimana dan lain sebagainya ya. Itu siapa yang ngajarin Auzan itu tuh? Sampai punya step by stepnya, orang tua kah atau dari Auzan sendiri? Ya memang ya murni dari orang tua lah memang. Iya, Orang tua yang membimbing lah, mendidik Auzan sampai sekarang itu ya dari orang tua. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Auzan sendiri ketika terpilih sebagai perwakilan Indonesia, salah satunya untuk di Arab Saudi, itu menyangka nggak sih? Sebetulnya? Ya kalau memang dari dahulu itu kan nggak nyangka bisa sampai ke situ dan jadi perwakilan Indonesia gitu kan. Tapi memang sudah ada gambaran setelah Auzan juara STQ nasional itu. Sudah ada gambaran. Sudah dibilang nanti siap-siap ya, nanti ada perlombaan di Arab Saudi gitu. Cuman kan belum pasti itu. Oke, ya karena Belum memang ada. Ya karena banyaklah ini utusan-utusan yang menginginkan itu gitu kan. Masya Allah. Dan alhamdulillah terpilih Auzan gitu kan. Baik, Auzan, boleh dong ngomong ke kamera ya, pesan-pesan Auzan untuk teman-teman yang umuran Auzan ataupun di bawah dari umur Auzan, ke kamera ini ya. Kamera ini, apa pesan-pesan Auzan untuk teman-teman dan adik-adik tentang menghafal Al-Quran? Boleh deh kamera. Ya buat teman-teman semua yang di sana yang sedang menghafal Quran tentunya, yang sedang berjuang menghafal kalam Allah, tetap semangat, jangan menyerah bahwasanya menghafal Quran itu sulit gitu kan. Jangan ragu akan keberkahan Allah yang insya Allah akan Allah berikan tidak hanya di akhirat dan juga di dunia, karena Allah sudah menjanjikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan insya Allah kami yang akan memilih orang yang akan menjaganya gitu. Jadi jangan ragu, aku nggak bisa menghafal gitu. Jangan memikirkan bahwasanya aku harus hafal 30 juz. Karena kalau memikirkan itu semua akan terasa berat. Oh, berat aku ini, nggak bisa aku menghafal 30. Jangan. Niat ingin menjadi hafiz, satu ayat demi ayat, surah demi surah, dijalankan pelan-pelan, tapi tetap istiqomah. Tetap istiqomah sampai akhirnya Allah memilih kita sebagai penjaga Allah. Masya Allah, berarti kita satu lagi, kita punya tips nih dari Auzan barangkali untuk adik-adik atau teman-teman atau siapapun yang ingin menghafal Al-Quran. Tips, 3 tips aja yang paling inti deh. Boleh? 3 tips. Iya, 1 apa tuh? Ya, tipsnya itu yakin bahwasanya memang kita tuh ingin menghafal Quran, yakin gitu kan. Ingin dari kesadaran sendiri itu penting, kesadaran dari hati ingin menghafal Quran. Terus yang kedua, istiqomah, jalani terus apa yang kita inginkan, jangan kita sampai di tengah jalan saja. Udah merasa berat, menyerah, jangan. Yang ketiga, ikhlas karena menghafal Quran itu enggak hanya ikut perlombaan gitu kan, hanya ingin mendapat nama, ingin dapat pujian. Jangan, niat menghafal Quran itu karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Masya Allah. Baik, syukran jazakumullah Zahran Auzan. Ini adalah satu kesempatan yang sangat mahal bagi kami karena Zahran Auzan adalah sosok yang sangat inspiratif tahun ini, dan alhamdulillah kami disambut begitu ramah oleh semua keluarganya. Terima kasih banyak Zahran Auzan. Terima kasih juga kepada keluarga Zahran Auzan dan teman-teman Permata TV Channel. Harap untuk selalu like, comment, subscribe di Permata TV Channel, dan juga ikuti terus karena kami akan menyuguhkan konten-konten berkualitas dari segala segmen. Dan sekarang kita segmen tokoh ya. Alhamdulillah kita akhirnya pada penghujung acara pada segmen pertama bersama dengan Zahran Auzan. Terima kasih banyak Zahran Auzan. Semoga adik kita ini atau ustadz kita ini, ustadz cilik kita ini mendapatkan kesuksesan yang lebih sukses lagi di masa mendatang, dan tentunya keberkahan dan kemurahan rezeki yang lebih lagi, karena beliau adalah orang-orang yang memang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala, sebab jaminan untuk menghafal Al-Quran adalah mahkota kepada kedua orang tuanya. Terima kasih kepada Auzan. Baik, kita close sampai di sini saja untuk sesi pada pembahasan bareng Zahran Auzan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.